Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kembali lagi bersama saya dan rekan-rekan kelompok saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan MK mesin engineering. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar yaitu cara kerja neural network. Yang dimana kita juga di sini bakal memahami dari forward propagation, chain rule, dan back propagation. Di sini kita mempunyai arsitektur 2221. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nuzul Laili. Di sini saya juga mempunyai 3 rekan kelompok lainnya. Yang pertama itu ada Sakrul, yang kedua ada Hasriani, dan yang ketiga ada Diki Armansyah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada pun tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang pertama itu ada fungsi dan turunan. Jadi di mana di sini kita tuh memahami perbedaan antara fungsi dan turunan serta perannya dalam neural network. Nah, yang kedua itu ada bobot, bias, dan weight. Di mana kita itu memahami konsep bobot, weightnya, biasnya, dan nilai pra-aplikasi atau WZ-nya dalam sebuah neuron. Nah, yang ketiga itu ada fungsi aktivasi sigma unit. Jadi di sini dia itu memahami cara kerja fungsi aktivasi sigma unit beserta turunannya. Yang keempat itu ada error dan loss function, di mana ini tuh memahami konsep error dan loss functionnya, khususnya mean squared error sederhana. Teman-teman bisa lihat sini untuk nilai MSE-nya yaitu L sama dengan 1/2 T kurang topi pangkat 2. Nah, yang kelima itu di mana memahami proses forward propagation pada arsitektur neural network 2221. Nah, yang keenam itu ada gradient dan chain rule, yaitu memahami konsep gradient dan chain rule sebagai dasar perhitungan back propagation. Yang ketujuh ada back propagation. Nah, dia itu memahami proses back propagation secara menyeluruh dari output layer hingga hidden layer pertama. Dan kedelapan yaitu memahami konsep gradient descent dan rumus update parameter bobot dan bias. Nah, yang kesembilan yang terakhir itu ada representasi matriks, yaitu memahami representasi neural network dalam bentuk operasi matriksnya. Mungkin nah, kita mulai aja. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat ada arsitektur neural network 2221. Jadi di sini sebelum membahas rumus, jadi kita pahami dulu bentuk jaringan yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada X1, X2, selanjutnya N1, L1, N2, L1. Nah, setelah itu ada N1, L2, N2, L2, dan Y. Artinya, kita memiliki dua nilai input yaitu X1 dan X2. Nah, kedua nilai ini masuk ke hidden layer pertama yang berisi dua neuron, yaitu N1, L1, dan N2, L1. Jadi nanti hasil dari hidden layer pertama kemudian diteruskan ke hidden layer kedua yang juga berisi dua neuron, yaitu N1, L2, dan N2, L2. Nah, yang terakhir hasil dari hidden layer kedua bakal digabungkan menjadi satu nilai akhir, yaitu output dari prediksi yang dilambangkan dengan Y. Dan misalnya di sini, jadi setiap garis penghubung antar neuron memiliki bobot atau nilai weightnya, dan setiap neuron itu memiliki biasnya. Inilah dua jenis parameter yang akan terus diperbarui selama proses pembelajaran itu berlangsung, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada fungsi versus turunan. Nah, jadi teman-teman untuk memahami neural network juga kita perlu kembali ke dua konsep. Nah, di mana yang paling dasar itu fungsi dan turunan. Jadi teman-teman tahu nggak sih fungsi itu apa?
Jadi fungsi itu adalah aturan yang menentukan nilai output berdasarkan nilai inputnya. Contohnya adalah Y sama dengan F dari X, artinya jika X bernilai tertentu, maka kita bisa menghitung berapa nilai Y yang dihasilkan. Jadi, fungsi pada dasarnya menjawab pertanyaan berapa hasilnya, bukan seberapa besar perubahannya. Nah, dan sementara itu turunan yaitu mengukur seberapa cepat output sebuah fungsi berubah ketika inputnya berubah sedikit. Jadi, jika fungsi menjawab berapa hasilnya, maka turunan menjawab jika X bergerak sedikit, ke arah mana, dan seberapa besar dia akan berubah. Di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya teman-teman ada bobot, bias, dan nilai Z, di mana kita tuh bakal masuk ke bagian inti dari sebuah neuron, yaitu ada bobot, ada bias, dan ada nilai Z-nya. Jadi setiap neuron dalam jaringan itu dia tuh menerima beberapa nilai input. Nah, setiap input dikalikan dengan sebuah bobot yang melambangkan seberapa besar pengaruh input tersebut terhadap neuronnya. Kemudian hasil seluruh yang tersebut dijumlahkan dengan satu nilai tambahan yang disebut dengan bias, yang berfungsi menggeser hasil perhitungan agar neuron lebih fleksibel dalam pembelajaran. Maksudnya nanti di situ tuh fungsinya tuh dia mudah untuk menggeser hasil perhitungan untuk neuronnya lebih fleksibel dalam belajar. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada Z sama dengan Y kali X tambah Y. Nah, jadi itu bobotnya, Y itu input, dan Y itu bias. Jadi teman-teman, nilai Z inilah yang disebut sebagai nilai praaktivasinya, atau nilai mentah dari sebuah neuron sebelum diproses lebih lanjut oleh fungsi aktivasi. Jadi pada arsitektur 2221 kita, setiap neuron di hidden layer pertama menerima dua input, yaitu X1 dan X2, masing-masing dengan bobotnya sendiri ditambah satu bias. Nah, pola yang sama berlaku untuk neuron-neuron di hidden layer kedua, hanya saja nanti inputnya bukan lagi X1 dan X2, melainkan output dari hidden layer pertama. Jadi nanti setelah nilai Z-nya dihitung, langkah selanjutnya adalah memprosesnya melalui fungsi aktivasi. Dan fungsi aktivasi yang digunakan dalam ini adalah sigmoid, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam fungsi aktivasi sigmoid. Di sini teman-teman bisa lihat sebelumnya mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi untuk fungsi sigmoid ini. Jadi fungsi sigmoid ini adalah fungsi aktivasi yang mengubah nilai Z yang bisa berupa angka berapa saja, positif maupun negatif. Nah, menjadi sebuah nilai prediksi yang selalu berada di antara 0 dan 1. Di sini teman-teman bisa lihat untuk rumusnya. Jadi mungkin agar mudah dipahami, bayangkan sigmoid itu seperti sebuah tombol volume, teman-teman. Jadi nilai Z adalah posisi tombol tersebut, sedangkan output Y adalah tingkat volume yang dihasilkan, mulai dari hampir 0 hingga hampir 1. Nah, jadi nanti ketika tombol berada tepat di posisi tengah, outputnya adalah 0,5. Jadi pada titik ini sedikit saja perubahan pada Z akan membuat output berubah cukup besar. Artinya sensitivitas neuron berada pada titik maksimumnya, yaitu sebesar 0,25 yang diperoleh dari rumus turun sigmoid, yaitu Y dikali 1 dikurang Y. Jadi ketika output sudah mendekati 0 atau mendekati 1, nanti tombol seolah itu berada di posisi ujung. Perubahan kecil pada Z hampir tidak mengubah output sama sekali sehingga turunnya mendekati 0.
Jadi mungkin teman-teman ini sih alasan kenapa dalam untuk latihan neural network ini bagian tengah berupa sigmoid lebih mudah dipelajari. Sementara bagian yang mendekati 0 atau 1 menghasilkan perubahan bobot yang sangat kecil. Jadi mungkin ini sering dikenal sebagai vanishing gradientnya. Jadi dengan memahami sigmoid, kita siap melihat bagaimana seluruh neuron ini bekerja bersama-sama dalam proses yang disebut forward propagation. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada alur perhitungan forward propagation. Nah, jadi forward propagation adalah proses menghitung nilai dari input hingga menghasilkan prediksi secara berurutan dari kiri ke kanan mengikuti arah, yaitu X, selanjutnya Z, lalu Y, topis, dan L. Nah, jadi pada arsitektur kita, perubahan itu berjalan sebagai berikut. Yang pertama, pada hidden layer pertama, kita menghitung nilai Z untuk neuron pertama, yaitu Zn1L1 sama dengan X1 kali W, X1 N1L1 ditambah X2 dikali W X2 N1L1 ditambah B N1L1. Nah, kemudian nilai ini dimasukkan ke fungsi sigmoid untuk menghasilkan N1L1. Perhitungan yang sama berlaku untuk neuron kedua yang menghasilkan N2L1. Jadi nanti kedua, hasil dari hidden layer 1 yaitu N1L1 dan N2L1 menjadi input bagi hidden layer kedua dengan pola perhitungan yang serupa. Nah, dikalikan bobot ditambah bias lalu dimasukkan ke sigmoid. Kita memperoleh yaitu N1L2 dan N2L2. Selanjutnya yang ketiga, hasil dari hidden layer 2 diteruskan ke output layer yang menghasilkan nilai Z output yang kemudian diproses sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir yaitu Y. Jadi teman-teman perlu dicatat ya, setiap neuron yang menjalankan rumus yang sama persis, yang membedakan hanyalah bobot, bias, dan nilai input yang digunakan. Jadi ini juga pola perhitungan yang sederhana, namun diulang berlapis-lapis sehingga mampu mempelajari hubungan yang sangat kompleks. Jadi setelah prediksinya diperoleh, pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauh prediksi ini dari nilai yang sebenarnya? Untuk menjawab, kita memerlukan konsep error dan loss. Nah, selanjutnya teman-teman bisa di sini ada error dan loss. Jadi error itu apa sih teman-teman? Mungkin ini kalian nggak asing lagi ya. Jadi error itu adalah selisih antara nilai target dan nilai prediksinya, atau error sama dengan T kurang Y. Nah, sedangkan loss adalah ukuran besar kesalahan model secara keseluruhan yang dihitung dengan rumus. Bisa lihat di sini L sama dengan seper 2T kurang Y pangkat 2. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kenapa dikalikan setengah, karena nantinya saat loss ini diturunkan, faktor setengah akan saling meniadakan dengan pangkat 2 sehingga turunannya menjadi lebih sederhana. Di sini teman-teman bisa lihat untuk turunan lossnya. Ini adalah untuk rumusnya, yaitu sigmoid L atau sigmoid Y sama dengan Y kurang T. Jadi teman-teman jika Y masih jauh di bawah 1, maka turunannya bernilai negatif, yang berarti prediksi harus dinaikkan. Begitu Y mendekati 1, lossnya akan mengecil, dan ketika Y benar-benar mencapai 1, loss menjadi 0, artinya tidak ada lagi koreksi yang diperlukan. Nah, pola yang sama berlaku jika target berada di posisi 0,5. Bedanya prediksi bisa berada di sisi kiri atau kanan target, sehingga arah koreksinya bisa naik maupun turun tergantung posisi prediksi saat ini. Nah, di sini juga loss inilah yang menjadi
kompas bagi neural network untuk mengetahui apakah parameternya perlu diperbesar atau diperkecil. Namun untuk benar-benar mengetahui seberapa besar setiap bobot satu diubah, kita memerlukan satu alat teman-teman, hitungan matematika, yaitu gradien yang dihitung menggunakan chain rule. Mungkin sekian yang mungkin saya dapat sampaikan, bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini kita masuk ke bagian 7 atau di slide berikutnya. Di sini ada gradien dan chain rule. Nah, di sini gradien itu adalah kumpulan turunan loss terhadap seluruh parameter dalam model, baik bobot maupun bias. Jika turunan loss terhadap suatu bobot bernilai positif, maka bobot tersebut perlu diturunkan, dan sebaliknya. Bayangkan neural network seperti rangkaian roda gigi yang saling terhubung dari bobot W ke nilai Z ke prediksi Y hingga ke loss. Setiap roda gigi memiliki rasio perputarannya sendiri. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh putaran roda gigi pertama terhadap roda gigi terakhir, kita harus mengalihkan rasio setiap roda gigi yang dilaluinya. Untuk secara matematiknya itu inilah yang dituliskan rumusnya di atas ini. Tiga komponen ini masing-masing memiliki makna. Turunan loss terhadap prediksi menunjukkan seberapa besar kesalahan. Turunan prediksi terhadap Z menunjukkan sensitivitas fungsi aktivasi sigmoid. Dan turunan Z terhadap bobot menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung bobot tersebut terhadap nilai peraktivasi. Dengan bekal chain rule ini, kini kita siap memasuki bagian yang penting dari dirinya, yaitu backpropagation. Selanjutnya kita ke backpropagation. Nah, backpropagation itu adalah proses menghitung gradien dimulai dari output dan bergerak mundur menuju layar sebelumnya. Menggunakan chain rule, arah perhitungannya adalah di sini dilihat. Untuk mempermudah perhitungan berulang, kita memperkenalkan satu simbol penting, yaitu delta, yang melambangkan turunan loss terhadap nilai Z pada suatu neuron. Untuk yang pertama, pada output layer, delta output dirumuskan sebagai, sini kita akan menggabungkan error prediksi dan sensitivitas sigmoid. Delta ini menggabungkan dua hal, seberapa besar kesalahan prediksi dan seberapa sensitif fungsi sigmoid pada titik tersebut. Dengan delta output ini, gradien untuk setiap bobot yang masuk ke output seperti W, N1, 2 ini dapat dihitung dengan cukup mengalihkan delta output dengan nilai neuron sebelumnya, yaitu N1, L2 untuk bias output. Gradiennya sama dengan delta output itu sendiri, karena bias mempengaruhi Z secara langsung dengan perbandingan 1:1. Yang kedua itu hidden layer, karena neuron di sini hanya memiliki satu jalur pengaruh menuju output. Deltanya itu dihitung dengan meneruskan delta output dan dikalikan bobot penghubung serta dan dikalikan juga turunan sigmoid neuron tersebut. Pola serupa berlaku untuk neuron kedua, yaitu N2 dan L2. Yang ketiga, pada hidden layer 1, bagian yang sedikit berbeda, yaitu setiap neuron di hidden layer 1 memengaruhi loss melalui dua jalur sekaligus, yaitu menuju N1 ke L2 dan menuju N2 ke L2. Karena itu pengaruh dari kedua jalur tersebut harus dijumlahkan. Ini untuk dua jalur pengaruh dijumlahkan terlebih dahulu. Prinsip ini berlaku secara umum. Semakin dalam sebuah neural network, delta pada satu layer dihitung dari jumlah seluruh pengaruh neuron pada layer setelahnya.
Setelah seluruh nilai delta diperoleh, mulai dari output hidden layer 2 hingga hidden layer 1, kita dapat menghitung gradien untuk setiap bobot dan bias di seluruh jaringan. Cukup dengan mengalihkan delta neuron tujuan dengan nilai neuron asal atau nilai input untuk hidden layer pertama. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, itu tentang gradien descent dan update parameter. Apa sih itu gradien descent? Nah, adalah proses memperbarui parameter dengan bergerak ke arah yang membuat loss semakin kecil. Menggunakan gradien ini yang telah dihitung melalui back propagation. Rumus umum yang digunakan untuk seluruh parameter baik bobot maupun bias adalah parameter baru sama dengan parameter lama dikurang A kali loss per outputnya, alpha dikali loss per outputnya. Simbol alpha di sini disebut learning rate, yaitu seberapa besar langkah perubahan yang diambil pada setiap pembaruan. Dengan rumus ini, seluruh parameter pada arsitektur 2221 kita perbarui secara sistematis. Jika kita rangkum seluruh proses yang telah kita pelajari, urutannya yaitu yang pertama itu ada forward propagation, hitung loss, back propagation, gradient descent, dan update parameter. Proses ini diulang terus menerus untuk setiap data latih dan setiap input, sehingga bobot dan bias secara perlahan bergerak menuju nilai yang membuat loss menjadi seminimal mungkin. Selanjutnya kita ke bentuk matriks pada neural network. Pada praktiknya, terutama ketika jumlah neuron sangat banyak, perhitungan satu per satu seperti yang telah kita lakukan akan menjadi sangat panjang. Karena itu, neural network biasanya direpresentasikan dalam bentuk operasi matriks. Dengan mengalihkan matriks bobot W1 dengan vektor input X transpose, kita memperoleh sebuah vektor hasil penyimpanan berbobot untuk seluruh 7 neuron sekaligus. Selanjutnya, vektor bias B1 ditambahkan pada hasil tersebut sehingga diperoleh rumus Z pangkat 1 sama W1 kali X pangkat T tambah B1. Dengan cara ini, seluruh perhitungan peraktivasi pada satu layar dapat dilakukan dalam satu operasi matriks, bukan satu per satu seperti perhitungan manual yang kita lakukan sebelumnya. Inilah sebabnya implementasi neural network pada dalam program komputer seperti menggunakan Python selalu mengandalkan operasi matriks. Sebab apa? Karena jauh lebih efisien dan cepat dihitung. Selanjutnya kita ke bagian terakhir atau kesimpulan. Kita sini memulai dari dua konsep dasar, yaitu fungsi dan turunan, yang menjadi fondasi seluruh perhitungan. Kita kemudian memahami bagaimana bobot dan bias membentuk nilai Z pada setiap neuron dan bagaimana fungsi sigmoid mengubah nilai tersebut menjadi prediksi antara 0 dan 1. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana forward propagation menghitung prediksi dari input hingga output. Kemudian masuk ke inti dari proses pembelajaran gradien dan chain rule. Terakhir kita mempelajari bagaimana gradien descent menggunakan seluruh gradien tersebut untuk memperbarui parameter. Akhirnya, neural network bukanlah sesuatu yang misterius. Ia hanyalah rangkaian perhitungan matematika sederhana, perkalian, penjumlahan, dan turunan yang diulang secara berlapis dan sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.